Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini dengan Pak Yanto di channel Petani Sukses. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita menanam cabai agar tumbuh subur dan berbuah lebat. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Ini adalah pohon cabai rawit merah lokal yang buahnya sangat lebat sekali. Bagi teman-teman yang ingin membutuhkan atau memesan bibit cabai rawit merah seperti ini, bisa kontak saya. Nomornya saya taruh di deskripsi di bawah ini. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi yang pertama jika saya mengupload video-video selanjutnya. Akhir-akhir ini banyak sekali petani yang beralih ke budidaya tanaman cabai karena potensi hasilnya yang sangat menjanjikan. Namun saat seperti ini, bulan ini, harga cabai rawit merah di tempat saya di Magelang, Jawa Tengah sangat memprihatinkan karena harganya berkisar antara 4.000 sampai 6.000 rupiah di tingkat petani. Harga tersebut sangatlah tidak menutup biaya produksi untuk berbudidaya tanaman cabai, karena memang tanaman cabai membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak hanya di Jawa Tengah atau di Magelang saja harga cabai rawit merah murah seperti ini. Di seluruh Indonesia harga cabai memang sekarang lagi anjlok. Kenapa harga cabai bisa murah seperti ini? Karena memang banyak petani yang beralih dari pertanian lain ke budidaya tanaman cabai yang mengakibatkan overproduksi. Dan seperti kita ketahui saat ini pasar juga lagi lesu, susah menyerap hasil pertanian dari para petani. Ada beberapa cara untuk mengantisipasi harga murah seperti ini supaya kita tidak merugi. Yang pertama adalah dengan cara tumpang sari dengan tanaman yang lain. Kemudian kita berupaya bagaimana caranya agar tanaman cabai kita bisa tumbuh dengan bagus, berbuah lebat, dan menghasilkan buah yang lebat. Sehingga walaupun harga cabai seperti ini, namun kita tidak merugi. Paling tidak kita bisa mengembalikan modal yang kita keluarkan untuk biaya operasional selama kita menanam atau budidaya tanaman cabai ini. Kunci keberhasilan kita untuk bertanam cabai memang harus dari awal atau dari kita mengolah tanah. Di samping itu juga tergantung pada bibit. Kualitas bibit dan genetika bibit juga sangat mempengaruhi. Jika teman-teman ingin mempunyai atau memiliki tanaman seperti ini, bisa pesan bibitnya, tinggalkan di kolom komentar atau hubungi saya lewat WhatsApp. Nomor WhatsApp saya taruh di deskripsi di bawah. Kemudian poin yang ketiga adalah cara perawatan. Perawatan di sini adalah perawatan tanaman agar bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tanaman cabai berbuah dengan lebat. Di antara dengan cara merempel tunas air, kemudian pemberian pupuk, cara pengobatan atau pengendalian hama, itu sangat menentukan sekali tanaman kita bisa berbuah lebat. Perawatan di sini antara musim penghujan dan musim kemarau sangatlah berbeda, baik itu pemberian pupuk ataupun cara pengendalian hama.
karena hama di musim penghujan dan musim kemarau sangatlah berbeda. Hama di musim kemarau biasanya berupa insek atau hewan-hewan kecil seperti ulat, kemudian trip, tungau, kemudian kutu daun, dan kutu kebul. Kalau ada penyakit yang disebabkan oleh fungi atau jamur, biasanya di musim kemarau tidak bisa berkembang, seperti antraknosa atau padek, kemudian layu fusarium, itu memang serangannya sangat sedikit. Jadi kemungkinan akan berhasil untuk tanaman cabai itu sangat besar, dan biasanya di musim kemarau harga seperti ini karena banyak petani yang berhasil menanam dengan produktivitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu terjadilah overproduksi dan harga akan seperti ini, harga akan murah dan petani akan mengalami kerugian. Di musim penghujan penyakit cabai sangatlah rumit sekali, baik itu insek ataupun fungi, itu menyerang secara masif. Oleh karena itu biaya produksi juga akan bertambah karena insek juga menyerang, kemudian fungi juga menyerang. Dan kalau fungi sudah menyerang, lebih sulit untuk kita mengendalikannya, karena memang dari awal harus kita perhatikan pencegahan dan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh jamur atau fungi, seperti penyakit antraknosa atau padek, kemudian jamur batang, kemudian layu fusarium. Itu adalah penyakit-penyakit yang harus kita kendalikan sejak dini, karena penyakit-penyakit tersebut sudah terlanjur menyerang pada tanaman kita, maka akan sulit kita untuk mengendalikannya. Walaupun sekarang ini banyak sekali obat-obatan atau pengendali penyakit tersebut, namun akan sulit jika tanaman kita sudah terlanjur terserang penyakit yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Banyak sekali faktor-faktor penyebab penyakit yang disebabkan oleh fungi atau jamur. Di antaranya adalah sanitasi lingkungan, kebersihan lingkungan maksudnya. Lingkungan yang bersih akan bisa mengurangi serangan penyakit jamur atau antraknosa. Jika lingkungan kotor, gulma-gulma tumbuh liar tidak dibersihkan, atau daun yang berguguran tidak diambil dan dibuang, maka ini akan bisa mengakibatkan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Kemudian kelembaban udara sangat berpengaruh terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur ini. Oleh karena itu kita harus mengurangi kelembapan udara tersebut, maksudnya dengan mengurangi daun-daun yang sudah tua, kemudian jarak tanam yang kita atur sedemikian rupa agar kelembapan udara bisa berkurang. Kemudian lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan penyakit yang disebabkan oleh jamur ini. Semisal di sebelah kita ada pohon cabai yang sudah tua, yang sudah tidak dipelihara lagi, maka hama penyakit akan bisa berpindah di tanaman yang kita budidayakan. Untuk cara pengolahan tanah, kemudian cara perawatan, cara pemupukan, dan cara pengendalian hama penyakit bisa kita saksikan di video saya selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam bertani, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.